Pada suatu ketika di sebuah desa, ada seorang pria muncul dan mengadakan pengumuman kepada penduduk desa bahwa dia akan membeli monyet seharga $10 tiap ekor. Penduduk desa melihat bahwa ada banyak monyet di sekitar desa mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka pergi ke hutan dan mulai menangkap monyet-monyet tersebut. Pria itu membeli ratusan ekor monyet dari penduduk desa dengan harga $10 tiap ekornya. Ketika jumlah monyet mulai berkurang, penduduk desa menghentikan usaha mereka. Pria ini selanjutnya mengumumkan bahwa dia sekarang akan membeli monyet seharga $20 tiap ekornya. Tentunya penduduk desa menjadi bersemangat dan mereka mulai menangkap monyet itu lagi. Segera, jumlah monyet semakin berkurang dan orang-orang mulai kembali ke pertanian mereka. Tawaran itu kemudian berlanjut dan meningkat menjadi $25 per ekornya. Sampai akhirnya, populasi monyet menjadi sangat langka, sehingga sulit untuk menemukan monyet, apalagi menangkapnya. Pria itu sekarang mengumumkan bahwa dia akan membeli monyet seharga $50 per ekornya. Namun, karena dia harus pergi ke kota untuk suatu urusan, pria ini menyerahkan hal tersebut ke asistennya. Ketika pria tersebut pergi, asisten itu memberitahu penduduk desa, "Lihatlah, semua kera ini di dalam sangkar besar yang telah dikumpulkan oleh pria itu. Saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga $35 per ekornya. Dan ketika pria itu kembali nanti dari kota, Anda dapat menjualnya kepada dia seharga $50 tiap ekornya." Sebuah tawaran yang menarik, bukan? Penduduk desa mulai mengumpulkan semua uang dan tabungan mereka. Kemudian membeli monyet-monyet tersebut dari asisten tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Penduduk desa tidak pernah melihat pria atau asistennya lagi. Hanya monyet yang ada di rumah mereka. Monkey bisnis biasanya menjebak orang dengan iming-iming keuntungan yang besar, yang sebetulnya hampir tidak masuk akal jika dilogika. Kegiatan monkey bisnis biasanya memanfaatkan rasa antusias masyarakat pada suatu hal tertentu. Masih ingat tentunya tren gelombang cinta yang merupakan salah satu jenis anthurium pernah menjadi tanaman yang hits dan berharga ratusan juta rupiah per pohon. Tren tanaman anthurium pernah terjadi pada kurun waktu 2006 hingga 2008 yang lalu. Orang berburu tanaman ini menjadi koleksi. Contoh berikutnya adalah batu akik. Sekitar tahun 2015. Harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Namun bagaimana sekarang? Anda bisa mengeceknya di toko online dan harganya hanya puluhan hingga ratusan ribu saja saat ini. Monkey bisnis dipakai untuk menggoreng suatu produk, sehingga menimbulkan kesan produk tersebut berharga, padahal tidak kenyataannya. Lalu, bagaimana terhindar dari monkey bisnis ini? Jawabannya adalah jangan serakah.